Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Kaluku. Saya dari kelas E, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menanggapi tentang berita yang sedang trending sekarang, yaitu Dirty Vote. Namun sebelum saya menanggapi itu, saya akan menjelaskan secara umum apa itu Dirty Vote. Dirty Vote yaitu mengarahkan pada praktik-praktik yang tidak fair dan tidak jujur dalam pelaksanaan pemilu. Ini menggambarkan praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam momen kontestasi pilpres yang ada. Film Dirty Vote mengisahkan tentang dugaan kejadian dalam pemilu 2024, termasuk tuduhan Presiden Joko Widodo. Ada 3 kelebihan yang dibahas dalam film ini. Yang pertama, pengungkapan kecurangan terstruktur, yang dimana film ini mengungkapkan bahwa kondisi dalam pemilu 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua, edukasi dari ahli hukum tata negara. Disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, film ini memberikan edukasi tentang bagaimana berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, bahkan dengan merusak telanan demokrasi. Yang ketiga, kolaborasi dan riset. Film ini merupakan hasil kolaborasi lintas CSO dan memfilmkan hasil penelitian kondisi pemilu dari masyarakat sipil. Ada juga kekurangan dalam film tersebut. Sayang sekali di film ini masih banyak masalah yang tidak diungkap, salah satunya tentang 31.000 surat suara yang sudah tercoblos. Jadi tanggapan saya, kita tidak bisa melihat dalam satu konteks saja, akan tetapi kita bisa saja melihat konteks-konteks lain agar kita lebih memahami konsep dari penyurangan dalam pemilu. Jadi ayo kita memilih pemimpin yang baik, jangan sampai negara kita jatuh di tangan yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapi faktanya, Bawaslu inkompeten. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang
masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional.